Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Customer Relationship Management pada tema Customer Relationship. Masih bersama saya Leon Abdillah. Kita review terlebih dahulu materi pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kenapa disebut dengan Customer Service atau Sales Profile. Ternyata frase Service or Sales itu terkait dengan three important truths atau 3 fakta penting ya. Nah, yang pertama adalah sales do not equal relationship. Jadi penjualan itu tidak setara dengan relationship. Yang kedua, service extends beyond the buyer. Jadi service itu adalah extend dari buyer-nya ya. Dan yang ketiga adalah service and sales are on the same team. Jadi sangat dianjurkan bahwa grup customer service dan salesperson itu bagusnya berada di bawah satu departemen. Customer service atau sales profile terdiri atas 3 level. Yang paling bawah adalah initial transaction atau level 1, kemudian repeat customer pada level 2, yang ketiga baru customer advocates pada level ketiga. Selanjutnya juga ada bentuk dari custom service dan sales profile. Yang pertama itu berbentuk piramid, yang kedua berbentuk hourglass, yang ketiga berbentuk hexagon. Yang keempat ada pitfall untuk customer service auto sale profile. Jadi ada 2 jebakan umum yang kadang-kadang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ada perusahaan yang fokus on the top, jadi dia fokus pada bagian topnya. Ada juga yang fokus on the front door. Keduanya harap dihindari karena pada faktanya kita menginginkan semua level dari customer perusahaan kita. Ini tujuan pada pertemuan kali ini. Oke, kita bagi menjadi 5 topik utama. Mulai dari intro, change in relationship, 7 stage of customer journey, XC model, sampai ke 6 market. Nah, kata kunci pada pertemuan kali ini adalah relationship. Jadi pada CRM, huruf R-nya itu adalah relationship. Atau kalau di bahasa Indonesia kan hubungan. Relationship is composed of a series of interactive episodes between the direct party over time. Itu kata si Battle ya. Dan relationship ini bersifat social structure. Jadi dia sangat kualitatif sekali, tergantung bagaimana interpersonal dari masing-masing pihak yang terkait ya. Dan dia juga ada if people believe that relationship exists and they act accordingly. Kemudian bisa bersifat unilateral atau reciprocal. Kadangkala menurut James ya, for example, suggests that there needs to be some emotional content to the interaction. Jadi interaksi sesuai dengan temanya tadi adalah social construct. Dia tidak bisa terlalu kuantitatif ya atau terlalu eksak. Dia juga melibatkan yang namanya emotional content. Relasi itu juga bisa mengalami perubahan ya, sesuai seiring dengan waktu. Belajar mengidentifikasi setidaknya ada 5 fase ya, terutama pada customer supplier relationship. Yang pertama fase awareness katanya. Yang kedua lanjutkan dengan fase exploration, baru expansion, commitment, dan dissolution. Awareness is when each party come to the attention of the other as possible exchange partner. Jadi mulai aware ya, mulai ada attentionnya. Biasanya pada fase awal. Kalau sudah tahu, sudah kenal, baru masuk ke exploration, period of investigation and testing, during which the party explore its capability and performance ya. Jadi mereka akan melakukan semi investigasi dan barangkali ada testing ya, bagaimana kapabilitas dan kinerja dari masing-masing pihak. Ini ada sub proses lagi ya. Yang pertama attraction, communication and bargaining, development and exercise of power, development of norms, and development of expectation. Selanjutnya ada fase expansion.
ya. Setelah mereka melakukan investigasi dan yakin ya dengan kapabilitas dari relasinya, baru masuk ke expansion. It's the pace in which they are increasing interdependence. Jadi ada peningkatan interdependence-nya. Biasanya mulai terjadi more transactions ya. Jadi tidak lagi initial tapi sudah repeat transaction di sini. Dan take place and trust begin to develop. Jadi sudah mulai ada trust-nya ya. Selanjutnya baru masuk ke tingkatan commitment. Phase is characterized by increased adaptation and mutually understood role and goal. Setelah ada komitmen, maka mulai terjadi peningkatan adaptasi dan pemahaman bersama ya, baik dari role-nya atau goal-nya. Setelah komitmen, bisa saja jadi fase dissolution. Jadi tidak semuanya pula menjadi komitmennya. Yang menyebabkan terjadi fase dissolution adalah requirement. Jadi customer-nya berubah. Bisa saja customer-nya dulu baca koran, pada perusahaan penerbitan sekarang orang sudah nggak baca koran print lagi ya, tapi secara digital maka berubah. Atau bisa juga supplier is no longer needed, sama seperti tadi. Kalau kita misalnya punya perusahaan penerbitan, kita mencetak, mengambil jasa percetakan ya, begitu customer kita lebih suka baca online, artinya apa? Kita tidak lagi memakai jasa percetakan fisik tadi ya. Atau bisa juga relationship termination can be bilateral or itu. Jadi bisa kesepakatan kedua pihak atau salah satu pihak. Ini kalau yang bilateral berarti both party agree to end the relationship. Tadi kata kunci yang cukup penting pada relationship adalah trust atau kepercayaan ya. Trust itu bersifat fokus gitu ya. Gitu ya. One party may trust the other parties. Dengan cara apa? Ada 3 kategorinya ya. Benevolence katanya atau kebajikan. I believe that one party act in the interests of the others. Ya. Kita yakin bahwa suatu pihak itu akan beract in the interest of the others. Ya. Yang kedua adalah honesty. I believe that the other party words is reliable or credible. Jujur ya. Yang ketiga adalah competence. I believe that the other party has the necessary abilities to perform as required. Kompeten itu adalah kita yakin bahwa lawan atau teman relasi kita tadi memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan kebutuhan yang kita order ke mereka. Oke. Trust juga berhubungan dengan ini diusulkan oleh Harris and Gibbon ya. Sejumlah karakteristik bisa berupa calculus based trust, knowledge based trust, dan identification based trust. Ya. Kalau calculus based trust, this is present in the early stage of relationship and is quite calculated. Jadi kalau pada saat awal dalam berrelasi dengan customer atau supplier itu masih bersifat kalkulus, jadi masih bisa dihitung ya. Kalau di atasnya sudah sering berinteraksi, maka mulailah knowledge based trust gitu, allowing each other to make accurate prediction about how the other will act. Yang ketiga baru identification based trust. This happen when mutual understanding. Jadi sudah sampai ke mutual understanding ya. It's so deep that it can act as substitute for the others in interpersonal interaction. Selain trust juga ada commitment tadi ya. Jadi commitment is shown by an exchange partner belief that an ongoing relationship with another is so important, so to put a maximum effort to maintain it. That is the committed party believe the relationship is working on to ensure that an endures either to with Morgan and Hahn. Okay. Kualitas hubungan itu diperhatikan juga oleh Battle and Bridgman ya. Research into relationship quality generally cite trust and commitment as core attribute of a high quality relationship. Jadi katanya relasi yang berkualitas itu sangat dilihat dari apa? Trust and commitment. Tetapi katanya relationship satisfaction is not the same as commitment.
walaupun kita berkomitmen belum tentu kepuasannya relatif equal ya, pun sebaliknya. Commitment to a supplier comes as investment are made in a relationship, and investments are only made if the committed party is satisfied with their transaction history. Tetapi komitmen itu berhubungan dengan satisfaction ya, walaupun dia berbeda bentuknya. Investments are made in relationship which are satisfactory katanya. Investasi dibuat dalam suatu relasi yang memuaskan pihak terkait. Itu dari Wilson dan Woolman juga ya. Nah, sekarang kenapa perusahaan-perusahaan mau menjalin relasi dengan customer-nya ya? Ternyata alasan fundamentalnya adalah ekonomi. Ya, karena perusahaan kan mendapatkan uang dari customer-nya ya. Improving customer retention rate has the effect on increasing the size of customer base. Semakin besar jumlah pelanggan ya, maka semakin besar juga pendapatan yang didapat suatu perusahaan. Nah, kalau dibayangkan ya, perusahaan A dan perusahaan B, mereka pada tahun 2001 sama-sama diperkirakan memiliki customer yang sama, yaitu 1000 customer. Tetapi company A mengalami peningkatan terus-menerus ya. Ya, kita perhatikan ya. Jadi pada kisaran rata-rata 100 dan dia bisa mempertahankan jumlah customer-nya ya. Oke. Tetapi company B dia tidak terlalu bisa ya mempertahankan customer-nya. Perhatikan. Total customer base-nya sehingga pada 5 tahun ke depan untuk yang bisa mempertahankan ini dia mencapai 1.200 customer, sedangkan perusahaan B menjadi 1.066. Ini retention customer juga penting diperhatikan, sehingga company mau terus-menerus menjadi customer jadi pelanggan tetapnya ya. Managing customer retention and tenure includes key benefit untuk perusahaan. Yang pertama, reduce market cost. Jadi biaya pemasarannya berkurang karena pelanggannya sudah tahu produk dan service yang ada. Kemudian better customer insights. Ini juga boleh ya. Ini kalau digambarkan seperti ini, retention rate and average customer tenure itu ya. Jadi kalau perusahaan kecil yang itu masih hitungan sampai 5 tahun, itu paling banter sampai 80% dia mempertahankan. Itu sudah bagus sekali ya. Marketing cost sudah berkurang ya. Improving customer reduce company's marketing cost ya. Jadi biayanya juga berkurang ya. Some example employee automate the ordering inventory and cost synthesis. Nah, kalau dia sudah berlangganan, dia sudah ada sistemnya ya. Jadi dia bisa masuk ke intersistem dengan melakukan data interchange gitu ya. Better customer insight, customer tendency langsung supaya able to develop a better understanding of customer requirement and expectation. Jadi kalau kita bisa mengerti ya kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan, maka pelanggan itu akan jadi lebih setia dengan kita ya. Nah, ini ada tadi contohnya, the average online clothing customer spend 67% more and gross the customer spend 20% more in months that 1 to 36 in a relationship than they spend in 0 to 6. Jadi kalau kita berhasil mempertahankan pelanggan itu sampai 3 tahun, maka mereka akan belanja rata-rata untuk pakaian itu 60% lebih ya. Begitupun juga dengan grocery customers. Nah, mungkin kamu ingat kan, kalau kita mau lebaran aja misalnya, kita udah jelas ada department store favorit itu ya. Orang biasanya cari ke sana dulu, baru alternatif yang lain. Walaupun sekarang menjamur yang online. Pun untuk grocery customer, sekarang kan ada 2 atau 3 yang sangat mencolok itu ya, yang dimana-mana ada. Nah, kita orang setiap kali mau belanja grocery, maka alternatif utamanya ke kelompok-kelompok yang populer itu. Nah, sekarang ada 7 stage customer journey ya. Nah, ini ada 7 tingkatan bagaimana customer journey tadi.
mulai dari suspect, prospect, first time customers, repeat customers, majority customer, loyal customer, dan advocate customer. Ini kalau step by step seperti ini. Tapi di tingkatan. Sementara itu, kalau dari experience personality, dari customer experience nanti itu model, customer person, dia membagi menjadi tiga kelompok ya, attract, convert, dan advocate. Masing-masing dibaca menjadi 7 sub. Yang pertama initiate, kemudian radiate, kemudian alarm. Ini masuk ke bagian attract. Sedangkan optimize dan nurture itu masuk ke bagian convert. Sedangkan engage dan lifetime customers itu masuk ke advocate. Tadi ada lifetime ya, itu ada lifetime value-nya. Lifetime value is present day value of all net margin earned from a relationship with the customer statement or cohorts. Jadi tujuannya ada lifetime value untuk mendapatkan lifetime customer tadi ya. Why company do want relationship with customers? Ternyata ada juga sejumlah perusahaan itu memang tidak tertarik untuk menjalin relasi dengan para pelanggannya ya. Misalnya in the business to business context, there are a number of physical resistance, loss of control. Jadi dia tidak bisa mengendalikan lagi keinginan customer yang dia mau, atau exit cost. Kadang-kala kalau dia mendapatkan pelanggan dan pelanggannya stop berhenti, ada exit cost-nya ya. Results commitment. Kalau sudah mendapat pelanggan, kita sudah hafal mau pelanggan itu apa, seolah-olah kita harus ada komitmen untuk menjaga result untuk kebutuhannya. Dan juga opportunity cost. Sejumlah alasan kenapa tidak mau perusahaan menjalin relasi dengan customer-nya ya, terutama pada B2B context. Sekarang why customer want relationship with supplier ya? Pada B2B context katanya product complexity, product strategic significant, service requirement, financial risk, reciprocity. Ini jadi segi kenapa ada perusahaan satu mau menjalin dengan supplier yang ya ternyata apa, misalnya produk yang dibuat itu kompleks, tidak semuanya dia bisa lakukan sendiri, dia perlu supplier ya. Sebaliknya pada business to customer context perlu apa, recognition. Jadi ada perusahaan kalau dia misalnya menyelenggarakan acara, maka makannya harus catering rumah makan tertentu supaya apa, recognition-nya. Atau personalization yang dia butuhkan sudah dimengerti oleh perusahaan itu, power, positioning, status, evaluation, dan lain-lain. Jadi ini yang membuat para customer itu ingin menjalin relasi dengan supplier ya. Kemudian why customer do not want relationship with supplier? Ada juga sisi customernya yang tidak mau berrelasi dengan supplier. Misalnya fear of dependency, takut ketergantungan dia ya. Lack of perceived value in the relationship, gitu ya. Nilai dari relasinya mungkin tidak seimbang kadang-kala ya, justru dia yang dalam posisi rugi misalnya. Lack of confidence in the supplier. Kalau suppliernya itu reputasinya tidak baik, kita nggak mau ya berrelasi dengan dia, kira-kira seperti itu ya. Lack relation orientation, rapid technology change. Ini juga sekarang yang banyak terjadi ya. Suppliernya masih menerapkan teknologi yang lama, sedangkan produk kita itu teknologi yang baru. Maka kita nggak mau lagi berrelasi dengan supplier yang baik. Lanjut masuk ke customer satisfaction, loyalty, and business performance. An important rationale of CRM is that it improves business performance by enhancing customer satisfaction and driving customer loyalty. Jadi kata kunci adalah customer loyalty. Kalau customer itu puas, maka dia akan loyal. Kalau dia loyal, akan meningkatkan business performance kita. Customer satisfaction itu dilihat dari understand customer requirement, meet customer expectation, deliver customer value. Kalau ini meningkat, maka customer loyalty juga meningkat. Dilihat dari apa? Behavioral loyalty, attitude loyalty. Kalau customernya loyal, maka kemungkinan besar perusahaan itu akan memiliki kinerja yang baik. Apa indikatornya? Revenue growth, kita pendapatan, share of customers ya, pangsa pasarnya jadi lebih luas ya, dan customer retention. Ini ada
penelitian tentang satisfaction profit change dari ASCII ya, tahun 94 dia berdiri, the American Customer Satisfaction Index. Ini menyangkut logo dari customer ya. Nah, modelnya mereka gambarkan seperti ini. Nah, jadi katanya perceived quality dipengaruhi oleh customer expectation ya. Perceived quality mempengaruhi perceived value. Perceived value mempengaruhi customer satisfaction. Customer satisfaction itu bisa berpengaruh ke customer complaint dan customer loyalty. Sedangkan begitu juga customer complaint mempengaruhi customer loyalty. Ujung-ujungnya apa? Customer loyalty. Dimulai dari mana? Customer expectation. Itu betapa pentingnya kita menjaga relasi dengan customer ya. Ini sejumlah studi ada di telecommunication misalnya, rata-rata 2% katanya peningkatan untuk customer retention-nya ya, dan meningkatkan 3% pendapatannya. Kemudian juga ada studi di bidang banking ya. Nah, highly satisfied customer have balance 20% higher than satisfied customers. Jadi kalau kita bisa memuaskan nasabahnya, dia akan menyimpan saldonya itu 20% lebih banyak. Oke, ya. Kemudian juga di airlines ya. The study indicated the rapid exclusion of high load factors, mishandled baggage and poor punctuality. Jadi perlu perhatikan kalau airline itu bagus dalam melayani, dia akan lebih tinggi lagi pendapatannya ya. Yang keempat itu dari car distribution mobil ya. Contohnya Volvo ya. Kalau dia berhasil, maka akan ada 4% increase in daily profitability at next car purchase. Jadi kalau dia bisa memuaskan customer-nya, dia akan bisa mendapatkan 4% lebih tinggi penghasilannya ya untuk pembelian selanjutnya. Dan ini juga yang cukup banyak itu daripada perusahaan multi industri ya. Nah, ini hubungannya kalau digambarkan non linear seperti ini. Nah, oke. Pada relationship management theory itu melibatkan industrial marketing and purchase school ya. Dia fokus pada B2B. Dia membagi ya relationship itu menjadi actor bond, activity links, and resource ties. 3. Actor bond berarti adalah personal yang terlibat, activity ini kegiatannya ya pada wilayah komersial, technical, financial, administratif, dan koneksi lain. Sedangkan resource ties itu terkait dengan pasokan human, financial, legal, physical, managerial, intellectual, dan other strength of the organization. Jadi dia membagi menjadi 3 bagian relasi itu ya. Contohnya pada Nordic School ya. Interaksi yang terjadi di sana juga ada dialognya, the value-nya ya, dia mulai dari value creation system. Ini juga studi kasus di Anglo-Australian School. Ada 6 market, sekarang masuk ke 6 market model ya. Pada the model suggests that firm satisfies major stakeholder markets. Yang pertama ini adalah internal market. Siapa yang termasuk internal market itu? Adalah employee ya, daripada perusahaan ya. Yang kedua siapa? Supplier or audience market, including major supplier, joint venture market, and the like, dan seterusnya. Yang ketiga siapa? Recruitment market, misalnya labor markets ya. Yang keempat apa? Referral markets. Referral markets itu adalah a word of mouth advocates. Yang kelima siapa? Influence market katanya ya. Ini adalah government, regulator, shareholder, and the business press. Dan yang terakhir adalah tentu the customer market ya. Both intermediaries and end users. Jadi ada 6 market model. Okay.
Jadi dapat disimpulkan bahwa relationship itu bersifat konstruk sosial, ada 5 fasenya, yaitu awareness, evolution, expansion, commitment, dan dissolution. Tujuannya apa? Mencapai lifetime value. Secara tugas kalian tadi sudah ada beberapa sampel model, kamu harap mencari model yang lain setidak-tidaknya 2 ya. Cantumkan sumbernya sebagai referensi atau data pustaka, di save sebagai PowerPoint dan di store di Dropbox masing-masing. Oke, ini referensi yang kita pakai pada pertemuan kali ini.